Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Semoga di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lanjutkan proses pembelajaran secara daring ini, yaitu pelajaran prakarya kelas 9. Kali ini kita sudah sampai ke pertemuan yang kedua. Materi kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab 1, yaitu produk dan proses kerajinan berbasis media campuran dan kemasan kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, produk kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah batu. Banyak kerajinan tangan di Indonesia yang terbuat dari batu. Teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan pada bahan batu menggunakan teknik pahat dan teknik ukir. Bahan utama dalam pembuatan kerajinan batu adalah batu mulia, batu permata, batu akik, dan batu alam. Selain itu juga kita harus menyiapkan bahan pendukung seperti kayu, logam, maupun plastik. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan batu adalah pahat batu, gerindra, mesin potong batu, dan alat poles. Contoh produk kerajinan batu yang berbasis media campuran itu adalah seperti gambar. Yang A itu adalah perpaduan antara batu dengan logam. Itu bisa digunakan sebagai cincin, akik, kalung, leontin. Terus yang B itu adalah perpaduan antara batu dengan kayu. Batunya digunakan sebagai patung, kayunya sebagai alas. Yang kedua adalah logam. Bahan logam biasanya didapat dari hasil tambang seperti besi, emas, perak, perunggu, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat kerajinan dari bahan logam biasanya itu menggunakan teknik cor, ukir, dan tempa. Adapun teknik cor adalah teknik dengan melelehkan kembali logam tadi sehingga menjadi cair lalu dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kalau teknik ukir anak-anak sudah pada tahu. Terus kalau teknik tempa itu adalah seperti kita mau membuat pisau. Itu namanya ditempa atau digepengi. Nah, bahan utama dalam pembuatan kerajinan logam itu adalah logam. Nah, dalam pemilihan logam harus disesuaikan dengan rencana pembuatan kerajinan yang akan kita buat. Jadi tidak angger kita pilih logam bebas, belum tahu mau dibuat apa. Kita harus menentukan dulu, kita ingin membuat kerajinan apa. Kalau contoh
kita kepengen membuat kerajinan mobil-mobilan, kita tinggal cari kaleng bekas, tidak harus pakai logam lembaran. Selain bahan utama tersebut, juga perlu menyiapkan bahan campuran atau bahan perpaduan, yaitu kain, rotan, batu, kayu, dan lain sebagainya. Alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan logam adalah yang pertama penggilingan logam, tungku pemanas untuk melelehkan, alat patri, dan tang. Contoh hasil produk kerajinan logam yang berbasis media campuran itu seperti gambar. Yang A itu adalah kalung logam dengan kain sebagai talinya. Yang B itu adalah kerajinan wadah lilin dari logam dan rangka logam dililit dengan rotan. Yang C itu adalah hiasan dinding. Itu adalah perpaduan antara logam dengan kain. Yang ketiga, plastik. Dalam kehidupan sehari-hari, plastik digunakan untuk membantu berbagai keperluan manusia. Salah satu kebutuhan terbesar plastik itu adalah sebagai kantong atau bungkus. Namun, plastik mentah dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan. Selain plastik mentah, juga bisa digunakan plastik bekas. Bahan utama dalam pembuatan kerajinan plastik adalah plastik itu sendiri. Bisa menggunakan plastik mentah atau bahan plastik atau menggunakan plastik bekas. Itu bisa dari bekas botol minuman, bisa dari kresek. Nah, pemilihan jenis plastik itu harus disesuaikan dengan jenis kerajinan yang akan dibuat. Selain bahan utama tersebut, juga diperlukan bahan pendukung seperti kayu, batu, dan logam. Alat yang dibutuhkan adalah gunting, cutter, ataupun menggunakan alat gilingan khusus untuk plastik. Tuh, bisa kalian lihat pada gambar B. Bentuknya seperti slab. Contoh yang dihasilkan dari produk kerajinan plastik yang berbasis media campuran itu seperti pada gambar A itu adalah plastik dengan seng dan kertas. Yang B itu adalah plastik dengan kayu. Itu adalah gambar wayang. Yang keempat, kayu. Di Indonesia banyak ditumbuhi berbagai macam jenis kayu. Nah, dari berbagai jenis kayu tersebut itu memiliki sifat dan karakter tertentu. Nah, untuk membuat kerajinan berbahan kayu itu harus disesuaikan dengan jenis kerajinan yang akan dibuat. Selain itu juga alat dan teknik dalam proses pembuatan kerajinan itu juga harus disesuaikan dengan jenis kayu yang digunakan. Contoh, kalau kita ingin membuat kerajinan dengan kayu pinus, kita hanya butuh alat sederhana. Kita bisa menggunakan cutter atau pisau. Karena apa?
karena sifatnya atau karakter dari kayu pinus itu adalah empuk. Lain halnya kalau kita menggunakan kerajinan menggunakan kayu ulin, itu kita membutuhkan peralatan khusus. Kita membutuhkan bor, kita membutuhkan gergaji mesin, karena kayu ulin itu sifat atau karakternya keras dan padat. Bahan utama yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan kayu adalah yang pertama itu kayu itu sendiri, kemudian juga perlu bahan pendukung seperti kain, logam, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan kayu itu antara lain pahat, gergaji, amplas, dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak ada yang menggunakan mesin bubut, atau menggunakan mesin serut. Sekarang juga sudah ada mesin ukir. Jadi kita tinggal membuat desainnya di komputer, nanti mesin itu akan mengikuti pola desain yang ada di komputer. Hampir mirip seperti printer. Contoh yang dihasilkan dari produk kerajinan kayu berbasis media campuran itu seperti gambar. Yang A itu adalah sandal atau bagiak dari kayu dan kulit. Yang B itu adalah perpaduan antara kayu dengan kain. Itu adalah kerajinan membuat kapal. Yang C itu adalah kayu dengan logam dan karet, membuat miniatur sepeda. Yang terakhir adalah keramik. Keramik merupakan suatu kerajinan yang dibuat dengan menggunakan bahan utama, yaitu tanah liat. Pembuatan kerajinan keramik dapat dilakukan dengan cara cetak, membentuk, dan berbagai teknik lainnya. Ada teknik pilin, ada teknik putar, dan lain sebagainya. Kalau kita ingat, kita bisa buka pada pembelajaran prakarya kelas 7 dulu. Bahan utama dalam pembuatan kerajinan keramik itu adalah tanah liat. Nah, pencampuran bahan keramik dapat dikombinasikan dengan kulit, logam, dan kayu. Alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan keramik itu adalah butsir. Butsir itu adalah gambar A. Yang kedua adalah roll. Yang ketiga spon, tali pemotong, meja putar, ada meja putar kaki, dan tungku pembakaran. Itu alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan keramik. Contoh hasil produk kerajinan keramik yang berbasis media campuran itu seperti pada gambar bisa kalian lihat. Itu membuat guci atau vas bunga yang dikombinasikan dengan rotan. Atau yang B itu gambar B, itu adalah perpaduan antara keramik dengan logam. Keramiknya berbentuk guci, logamnya sebagai
hiasan sekaligus sebagai penahan agar tidak pecah. Nah, itu tadi materi yang pertama sudah selesai. Sekarang kita latihan soal. Soal yang pertama adalah kalian perhatikan gambar di atas itu. Nah, gambar di atas adalah contoh produk kerajinan yang berbasis media campuran dari bahan utama apa? A. Kayu, B. Plastik, C. Logam, D. Batu. Silakan anak-anak pilih yang jawaban yang tepat. Soal yang kedua, kalian tetap perhatikan gambar. Nah, gambar di atas adalah alat untuk membuat kerajinan A. Kayu, B. Keramik, C. Logam, D. Batu. Silakan dipilih jawaban yang tepat. Soal nomor 3. Teknik dengan cara melelehkan kembali bahan sehingga menjadi cair lalu dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan itu disebut dengan teknik A. Cetak, B. Curah, C. Cor, D. Duplikat. Sudah? Mari kita lanjutkan ke materi yang kedua. Yaitu kemasan kerajinan berbasis media campuran. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada barang yang dikemas atau dibungkus. Tujuan pengemasan karya kerajinan: 1. Memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Yang kedua, melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen atau dari pabrik ke distributor. Yang ketiga, mendukung program pemasaran. Dengan adanya pengemasan, maka program pemasarannya ini sangat didukung. Kenapa? Karena dengan adanya pengemasan, kita dapat memasarkan barang tersebut tanpa ada rasa khawatir. Dan kita bisa kirim ke berbagai atau dengan jarak yang jauh, tidak terbatas. Tujuan yang keempat, sebagai identitas produk yang lebih efektif. Selain itu juga untuk mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Jadi kemasan itu juga sebagai identitas. Karena karya kerajinan itu banyak. Contoh yang membuat kerajinan keramik, kita ambil contoh. Banyak orang membuat, tapi yang bisa membedakan itu apa? Identitas dari kemasannya itu. Jadi nanti dari kemasan itu kita bisa mengetahui, oh ini dari produknya si A. Kalau kemasannya seperti ini, itu produknya si B. Nah, itu secara otomatis sebagai identitas produk. Yang terakhir, tujuan pengemasan adalah sebagai cara perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Kok bisa pengemasan dapat meningkatkan
laba perusahaan. Karena dengan pengemasan yang bagus, desain yang bagus, tampilan yang bagus, itu secara tidak langsung kemasan itu sebagai daya tarik konsumen. Selain sebagai daya tarik, juga sebagai promosi dari barang yang dikemas itu. Sehingga kalau orang banyak tertarik, terpikat, maka orang pada banyak membeli, sehingga perusahaan mengalami peningkatan keuntungan atau peningkatan laba. Kemudian manfaat dari pengemasan karya kerajinan. Yang pertama, manfaatnya produk yang dikemas lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Jadi, kemasan ini selain sebagai daya tarik juga sebagai pengaman. Nah, kerusakan yang disebabkan oleh cuaca contohnya, kalau tidak kita kemas maka akan terkena debu. Semakin banyak debu maka kerajinan tersebut akan kelihatan kusut atau jelek. Manfaat yang kedua merupakan satu-satunya cara perusahaan untuk membedakan produknya. Seperti tadi tujuannya adalah sebagai identitas. Manfaat yang ketiga, kemasan yang menarik dapat memikat dan menyita perhatian konsumen. Nah ini, makanya banyak orang yang berkata merasa tertipu dengan kemasannya. Kemasannya bagus, isinya tidak sesuai. Ya memang itu tujuan dari kemasan. Bukan kok menipu, karena kita kurang jeli, karena kita tertarik dengan tampilan kemasannya. Terus manfaat yang terakhir adalah dengan menggunakan pengemasan yang bagus, gambar yang menarik, warna yang cerah, itu dapat menambah nilai jual suatu produk yang dikemas itu. Karena dengan kemasan yang seperti itu tadi, banyak orang yang penasaran, akhirnya membeli. Banyak orang yang merhatikan, akhirnya membeli. Sehingga banyak produk yang terjual. Kemudian jenis-jenis bahan yang digunakan sebagai pengemasan. Yang pertama, kemasan yang berbahan dasar dari kertas. Nah, kemasan yang berbahan dari kertas ini biasanya digunakan untuk membungkus atau mengemas barang yang ringan, yang kering. Yang kedua, kemasan berbahan kayu. Ini digunakan untuk membungkus atau mengemas barang yang berat ataupun barang yang mudah pecah. Yang ketiga, kemasan berbahan plastik. Ini digunakan untuk membungkus atau mengemas barang yang dikira atau barang yang harus anti air, tidak boleh kena air. Selanjutnya, kemasan berbahan logam. Logam ini adalah kemasan yang berbahan aluminium foil.
seperti kayak berenceng, itu namanya juga termasuk aluminium foil. Nah, kemasan ini biasanya digunakan untuk mengemas barang-barang yang sekiranya tidak boleh terkontaminasi dengan bau di sekitar, atau barang-barang yang digunakan untuk membungkus barang-barang yang sekiranya bau atau rasanya tidak boleh bocor. Seperti contohnya digunakan untuk membungkus, paling gampang lah, rokok, makanan-makanan yang berbau tajam, sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita mengerjakan latihan lagi, lanjutan dari tadi. Sekarang soal nomor 4. Di bawah ini merupakan bahan untuk membuat kemasan, kecuali A. Kayu, B. Plastik, C. Logam, D. Aluminium foil. Soal nomor 5, ini isi. Manfaat dari kemasan adalah dapat menambah nilai jual suatu produk. Nah, jelaskan kenapa kemasan dapat menambah nilai jual suatu produk. Itu silahkan kalian jelaskan sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Nah, dari 5 latihan soal tersebut, silahkan kalian kerjakan pada Google Form yang linknya tersedia di bawah video ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.